down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan 12 berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Radiologi berbasis website, dan bab 13 berjudul Sistem Informasi Kesehatan. Memilih jurnal oleh Daniel Hulmansyah. Bab 13 saya memilih jurnal Raden Sanjoyo. Ada latar belakang bab 12 adalah pelayanan radiologi merupakan salah satu layanan medis penting dalam mendiagnosis penyakit. Namun, sistem penjadwalan pasien yang masih manual menyebabkan berbagai permasalahan seperti antrian panjang, penjadwalan yang tidak efisien, serta keterlambatan pelayanan. Dan latar belakang bab 13 adalah sistem informasi kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif. Namun implementasi sistem ini masih mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan integrasi antar unit, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengolah sistem informasi. Kembangkan sistem informasi radiologi berbasis web untuk mempermudah proses penjadwalan pasien secara digital sehingga meningkatkan efisiensi layanan radiologi. Lalu ada juga tujuan dari bab 13 yang membangun sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan ketersediaan data yang akurat dan cepat waktu. Tujuan bab 13 membangun sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu. Lalu ada pula manfaat bab 11 ada manfaat. Kemudian ada manfaat bab 12. Yang pertama, mempermudah pasien dan melakukan pendaftaran dan penjadwalan radiologi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Yang ketiga, mengurangi antrian panjang dan keterlambatan pelayanan. Manfaat bab 13. Yang pertama, mempermudah pengelolaan data pasien dan operasional rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar unit layanan kesehatan. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Ada juga permasalahan bab 12. Yang pertama, proses penjadwalan masih dilakukan secara manual, menyebabkan kesalahan dan pencatatan dan penjadwalan pasien. Yang kedua, antrian panjang dan waktu tunggu yang lama bagi pasien. Yang ketiga, kurangnya integrasi antara sistem radiologi dan sistem informasi rumah sakit lainnya. Permasalahan bab 13 yang pertama, sistem informasi yang tidak terintegrasi antar unit pelayanan kesehatan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem informasi. Yang ketiga atau yang terakhir, tidak adanya standar yang jelas dan pengembangan sistem informasi. Ada juga penyelesaian masalah bab 12. Yang pertama, membangun sistem informasi radiologi berbasis website untuk memungkinkan pendaftaran dan penjadwalan secara digital. Yang kedua, menyediakan notifikasi otomatis kepada pasien mengenai jadwal pemeriksaan mereka. Ketiga, mengintegrasikan sistem ini dengan sistem informasi rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem ini dengan sistem informasi rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi. Penyelesaian masalah bab 13. Pertama, mengembangkan sistem informasi berbasis komputer dapat mengintegrasikan seluruh layanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan karir dalam bidang sistem informasi kesehatan. Yang ketiga atau yang terakhir, menetapkan standar nasional dan mengembangkan dan implementasi sistem informasi kesehatan. Ada juga pembahasan bab 12, penggunaan sistem informasi berbasis website dan dalam pelayanan radiologi, memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran secara online, memilih jenis pemeriksaan, dan menjadwalkan kunjungan mereka tanpa harus datang ke rumah sakit terlebih dahulu. Dengan sistem ini, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan bahwa pelayanan radiologi berjalan lebih lancar dan cepat.
Pembahasan bab 13 adalah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dapat membantu berbagai aspek pelayanan kesehatan mulai dari registrasi pasien, pengelolaan rekam medis, hingga sistem pembayaran. Implementasi sistem ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan pengembangan teknologi. Kebersihan sistem informasi kesehatan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi pengguna, serta kebijakan yang mendukung. Kesimpulan dari yang saya presentasikan tadi, penelitian ini mengembangkan sistem informasi radiologi berbasis website untuk mengatasi permasalahan antrian panjang dan penjadwalan manual yang tidak efisiensi. Selain itu, dibahas pentingnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan medis. Implementasi sistem ini membutuhkan dukungan kebijakan infrastruktur serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.